Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan review momen-momen penting Boruto Chapter 5, serta preview Chapter 6 nantinya. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas kopi atau teh panas untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-91 kemarin, kita telah melihat bahwa Amado ternyata mulai menyadari keanehan tentang tubuh seorang Kawaki. Sementara itu Shinju versi Ishiki mencoba mengincar Naruto dan apa sebenarnya alasan utamanya. Sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-92 ini. Adegan pertama memperlihatkan seorang Shikamaru memerintahkan anggota Anbu untuk menangkap Boruto. Di depan Boruto ia lalu berkata, "Mungkin, kau harus kuat tahan terlebih dahulu Boruto dan ini merupakan sebuah kebijakan yang harus kami lakukan. Meskipun ancaman 4 Shinju sedang mencuat, kau tetap merupakan buronan nomor 1 bagi kelima desa besar." Mendengar ucapan Shikamaru, Sarada dan Sumire kompak membela Boruto dengan sangat tegas. Sarada berkata, "Anda telah berlebihan padanya, padahal faktanya, Boruto telah berhasil melindungi desa ini dari sedang kode Sumeaka maupun para Shinju itu." Sumire juga berkata, "Menurutku, Anda memberikan sebuah keleluasaan sedikit untuk Boruto di sini." Shikamaru menampilkan ekspresi sedikit kesal, dan mencoba untuk menjelaskan kepada dua shinobi muda itu. "Dengarkan, jika kita membiarkannya bebas berkeliaran di sini, maka apa tanggapan keempat desa lainnya? Ketika melihat pembunuh Hokage bersantai seperti tak ada masalah yang terjadi. Sebagai Hokage dan warga desa Konoha, seharusnya kalian juga malu dengan fakta itu. Kita akan dianggap sebagai pengkhianat oleh keempat desa dan seperti tak memperdulikan kematian Naruto." Boruto kemudian berkata, "Sesuatu sedang terjadi dan seharusnya aku harus memberitahukan hal ini." Boruto berniat membocorkan kebohongan Kawaki dan Eida tentang kematian ayahnya kepada Shikamaru, akan tetapi, Kawaki langsung menyuruh Boruto untuk segera menutup mulutnya. Kawaki kemudian berkata, "Tutup mulutmu Boruto dan ingat, kau tentu tahu konsekuensi jika kau berani berbicara." Momo-chan di dalam tubuh Boruto yang melihat itu, tersenyum sambil berkata, "Dia tampak ketakutan jika semua orang tahu tentang ayahmu. Mengapa kau berhenti dan seharusnya, bocorkan saja informasi palsu tersebut kepada mereka." Boruto lalu membalas ucapan Momo dengan berkata, "Aku paham bahwa saat ini, tidak mudah untuk mengembalikan ingatan mereka. Ingat bahwa jurus ini, sumbernya adalah Eida dan lupakanlah untuk sementara waktu. Jika mereka berniat menangkapku, aku akan kembali kepada Koji dan menetap di sana. Namun, aku akan menaruh tanda segel Hiraisin ke tubuh Sarada untuk berjaga-jaga, jika dia berada dalam bahaya." Momo-chan lalu berkata, "Hei Boruto, apa kau tak sadar jika wanita berambut ungu atau janda tersebut, sepertinya tak terpengaruh oleh Zeno milik Eida?" Boruto terkejut sambil berkata, "Yang kau maksud adalah Sumire. Sepertinya kau benar karena perilakunya kepadaku, sama seperti Zeno belum aktif. Aku bisa merasakan jika pandangan mata Sumire benar-benar sama dan jika dia terpengaruh Zeno, dia tak akan melihat Kawaki dengan seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa Sumire atau Sarada tak terpengaruh Zeno padahal mereka bukanlah seorang Otsutsuki sepertiku?" Momo-chan lalu berkata, "Mungkin saja, inilah kelemahan dari Zeno omnipoten tersebut. Bahkan Eida juga tak bisa mendeteksi apakah kedua temanmu itu benar-benar terpengaruh olehnya atau tidak." Nah kemudian, adegan berpindah kepada Sai, yang saat ini masih dipercaya untuk mengawasi Amado. Amado menyadari jika dirinya sekarang sedang diawasi dengan ketat oleh Sai dan lainnya. CCTV dan beberapa alat perekam suara coba dipasang di setiap sudut ruangan untuk mengetahui sesuatu hal yang keluar dari perkataan Amado. Setiap ucapan yang keluar dari mulutnya, sesuatu yang harus diperhatikan oleh Shikamaru saat ini. Inilah tugas Hokage baru kita, bahwa dia mencoba menggali informasi kecil apapun dari yang diketahui oleh Amado. Kemudian, adegan beralih kepada Koji, yang terlihat memandang ke arah langit. Diketahui, Koji kemungkinan besar berada di Gunung Myoboku, ketika Boruto memutuskan kembali ke desa menemui Sarada. Koji masih belum ingin datang ke desa apalagi melihat wajah dari Amado. Koji berbicara kepada Fukasaku dengan berkata, "Anak itu telah tumbuh dan terlihat seperti ayahnya. Meskipun kami menghadapi masalah serius tentang Shinju, Boruto tetap teguh dan sama sekali tak takut.
Hanya saja, dia tetap membutuhkan bantuan seperti ikutnya Kawaki, ataupun teman-temannya yang lain. Hanya saja, Shikamaru sepertinya masih dendam kepada Boruto dan ini merupakan satu hal sulit yang mesti dia jalani. Fukasaku lalu berkata, menurut ramalan, kau akan tetap berada di sisinya dan bahkan, saat-saat terakhir itu tiba. Adegan lalu berpindah ke Eida, yang meninggalkan tempat tersebut dan sekarang, dia berniat memberitahukan sesuatu hal pada Shikamaru. Daemon yang di sebelahnya kemudian berkata, dia berhasil melihat Sendiganmu Oni-chan. Mereka begitu hebat dan pasti, masih banyak rahasia lain dari mata Rinnegan mereka. Eida lalu berkata, iya dan maka dengan itu, aku mencoba untuk segera menemui Tuan Hokage. Ada yang ingin kusampaikan kepadanya dan semoga saja, semua berjalan dengan lancar. Kemudian adegan beralih ke Kawaki, yang menyuruh Sarada, Sumire, dan Shikamaru, untuk meninggalkannya dengan Boruto. Jika boleh, aku ingin berbicara empat mata dengan Boruto. Sarada sempat menolak hal itu karena Sarada, khawatir jika Kawaki malah akan membunuh Boruto. Namun akhirnya, mereka pun pergi dan meninggalkan Boruto bersama Kawaki. Lalu dengan ekspresi serius Kawaki kemudian berkata, aku telah memutuskan komunikasi dengan Shikamaru. Sekarang, aku ingin menyampaikan bahwa Shinju versi Ishiki, sedang ingin mengincar ayahmu Boruto. Boruto lalu berkata, kau pasti akan melindunginya dan aku, juga akan dapat membantumu. Kawaki kemudian berkata lagi, mungkin saja, Shinju tersebut masih memiliki ingatan dari Ishiki Otsutsuki. Sehingga bahwa dia, memilih untuk menargetkan Nana-Daime tanpa alasan yang jelas. Dan kau tentu tahu bahwa aku, sama sekali tak bisa kubiarkan bahkan dirimu sendiri, juga tak kuizinkan untuk bertemu ayahmu. Boruto lalu berkata, meskipun demikian, aku yakin bahwa ada satu momen yang nantinya, akan membuatku bisa melihat kembali ayahku. Aku mendukungmu untuk melindungi ayahku dan sekarang, kau tentu lebih memilih untuk melindunginya dari para Shinju. Karena mereka lebih berbahaya, dibandingkan dengan diriku ini. Kawaki lalu diam sejenak, sambil menatap mata Boruto dengan begitu serius. Setelah itu Kawaki kemudian berkata, kau mungkin benar entah mengapa, Shinju itu malah menargetkan Nana-Daime. Boruto menyambung ucapannya dengan berkata, ada dua kemungkinan alasan di balik itu. Yang pertama, Shinju itu merupakan kloningan dari Ishiki. Mungkin, ingatannya tentang ayahku, masih begitu kental karena ketika kematiannya tiba, ayahku berhasil membuatnya tak berdaya menggunakan Baryon Mode. Dan alasan yang kedua, itu mungkin mengarah kepada cakra di dalam tubuh ayahku. Jika diingat-ingat lagi, ayahku merupakan mantan Jinchuriki Kyuubi yang merupakan sumber cakra besar dan bagian penting dari Jubi. Nah ketika Boruto menjelaskan itu, Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, ayahmu masih memiliki beberapa cakra biju di tubuhnya. Kemungkinan ada 5-7 biju, ada di tubuh ayahmu akan tetapi, hanya cakra Kurama yang menghilang. Mungkin, Shinju melihat bahwa sisa biju tersebut, dapat membantu mereka untuk kembali berevolusi. Aku masih penasaran dengan bentuk evolusi terakhir dari para Shinju akan tetapi, tentu kau ataupun Kawaki, sama sekali tak akan membiarkan ayahmu diculik oleh mereka. Boruto kemudian berkata, meski begitu, tak ada cara lain selain bertarung melawan 4 Shinju tersebut. Lalu berikutnya, Kawaki ingin pergi melihat keadaan dari Naruto, di dalam dimensi Daikokuten miliknya. Kawaki merasa bahwa dia, harus selalu mengecek keadaan mereka karena kemungkinan, Shinju versi Ishiki melakukan hal yang tak diketahui oleh Kawaki. Kawaki lalu pamit dari hadapan Boruto, sambil mengancamnya untuk tidak melakukan apa-apa di desa. Kawaki kemudian membuka portal karmanya, dan dengan cepat langsung masuk ke dalam portal itu. Akan tetapi, dia tak menyadari bahwa Boruto, secara diam-diam menaruh tanda segel Hiraishin di pinggangnya. Alhasil, Boruto berencana untuk menyusul Kawaki ke sana juga, untuk melihat keadaan dari ayahnya. Boruto lalu mulai membuat tanda segel tangan Hiraishin. Secara tiba-tiba Sai dan pasukan Anbu datang di hadapan Boruto. Mereka mengepung Boruto sambil berkata, kami ditugaskan oleh Tuan Hokage bahwa dirimu, harus mendapatkan pemeriksaan terlebih dahulu dan ini prosedur yang cukup penting. Terlepas dari niat baikmu melindungi desa ini, kau tetaplah tersangka dari kelima desa besar. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu, kecuali mengikuti protokol keamanan desa ini. Boruto sontak terdiam sejenak, lalu kemudian berkata pelan ke mereka. Aku benar-benar tak butuh semua ini dan sekarang, aku harus pamit sebentar saja, Ayah Inojin. Boruto langsung menghilang menggunakan Hiraishin, yang membuat Sai dan anggotanya terkejut. Dengan ekspresi terkejut Sai lalu berkata, tidak salah lagi bahwa jurus itu, merupakan jurus peninggalan Hokage kedua dan Hokage keempat. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan Kawaki, yang sedang menatap kepada Naruto dan Hinata.
Nah, saat dia sedang melihatnya dengan ekspresi khawatir, tiba-tiba saja Boruto muncul di belakangnya. Kawaki sontak terkejut sambil bertanya, "Mengapa kau bisa datang ke tempat ini sialan?" Boruto lalu menjawab, "Kau terlalu meremehkan kekuatan kakekku Kawaki. Tapi kau jangan khawatir karena aku tidak mungkin melukai ayah dan ibuku sendiri." Boruto melihat kedua orang tuanya, yang sedang tak sadarkan diri. Boruto kemudian berkata, "Ayah, Ibu, dan Master Sasuke, aku berjanji akan menyelamatkan kalian semua." Nah, setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-93 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam shinobi.